Saat saya masih SMA, orang tua saya tidak akur hubungannya. Esther, Ayah, Nah, saat saya masih SMA, orang tua saya bisa dikatakan tidak akur hubungannya. Dan saya merasa sangat sedih kala itu karena pada saat itu saya masih bingung antara mau kuliah di mana saat itu. Sekitar tahun 2010. Bapak dan ibu saya saat itu sedang tidak akur dan sudah hampir 10 tahun berpisah. Orang tua saya, mama saya di Bekasi, orang tua saya di Medan. Nah, pada saat itu setelah saya lulus SMA, saya bingung saya harus mau kemana. Karena bisa dikatakan mama saya yang membesarkan saya pada saat itu, bersama dengan saya dan adik saya. Nah, lalu karena saya merasa kasihan dengan mama saya bilang, "Mah, aku mau kuliah." Tapi aku nggak mau kuliah. Pada saat itu saya tinggal di Bekasi. Nah, pada saat itu karena saya juga sudah lama tidak bertemu dengan orang tua saya, sudah sekitar 10 tahun. Jadi saya berniat, saya percaya orang tua saya, lebih tepatnya papa saya, pasti ingat saya begitu. Jadi saya ingin bertemu dia dan saya ingin, waktu itu cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat seperti itu. Dan waktu kecil papa saya pernah bilang saya harus jadi seorang perawat seperti itu. Nah, jadi saya ingat kata-kata ayah saya dan saya ingin bertemu dengan ayah saya pada saat itu. Nah, lalu akhirnya saya pergi, waktu itu didampingi oleh paman saya. Saya pergi dari Bekasi naik bus sampai ke Medan. Ketika saya sampai di Medan, saya tinggal di rumah kakak mama saya yang paling tua. Nah, di situ saya tunggu seminggu. Nah, waktu itu saya menunggu, papa saya belum datang seperti itu. Papa saya belum datang, saya sampai sedih seperti itu. Apakah papa saya ini datang? Apakah papa saya ini akan mau menjumpai saya seperti itu, ingin menguliahkan saya. Nah, saya sempat kecewa, apakah saya ini kuliah ya? Apakah saya benar-benar bisa untuk melanjutkan masa depan saya, melanjutkan perkuliahan saya, melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Di situ saya sedih, saya menangis, saya hampir sangat-sangat kecewa. Dan ketika itu saya ingat suatu ayat yang sangat menghibur saya di Matius 21 ayat 22, "Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Di situ saya merasa saya harus berdoa. Saya berdoa, kebetulan di rumah kakak mama saya itu ada lantai 2. Nah, jadi kebetulan saya tidur di atas, dan di atas itu ada sebuah atap yang bisa membuka atap genteng seperti itu. Dan di sana saya keluar, saya melihat langit-langit yang begitu luas, bintang-bintang yang begitu indah, dan di situ saya berdoa, saya bertelut di hadapan Tuhan, saya menangis. Di situ saya memohon sama Tuhan, saya berkata, "Tuhan, apakah Tuhan berkehendak kalau saya untuk melanjutkan kuliah? Kalau Tuhan berkehendak saya melanjutkan perkuliahan saya ingin menjadi perawat, Tuhan tolong datangkan papa saya." Nah, di situ saya berdoa dengan sangat-sangat mencucurkan air mata, dan saya melihat bagaimana langit itu begitu luas seperti itu. Dan saya percaya, saya meyakini bahwa Tuhan itu ada begitu. Dan saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang Engkau ada, aku yakin pasti Engkau akan memberikan kuasa yang lebih besar kepada hidup saya." Lalu setelah saya selesai berdoa, saya tidur. Perasaan saya sudah lebih lega, saya sudah menyampaikan segala keluh kesah saya kepada Tuhan.
Keesokan paginya, hal yang luar biasa dan suatu kejutan yang sangat besar, doa saya terkabul seperti itu. Doa saya terkabul yang sebelumnya saya tidak ada komunikasi dengan orang tua saya seperti itu. Tiba-tiba orang tua saya, papa saya ini datang di rumah kakak mama saya ini. Esther, Ayah, Disitulah saya merasa untuk pertama kalinya Tuhan mendengar doa saya, dan untuk pertama kalinya saya berdoa dengan benar-benar menyerahkan segala sesuatunya, segala hal yang ingin saya harapkan kepada Tuhan, menyerahkan hidup saya sama Tuhan, dan Tuhan menjawab doa saya seperti itu. Dan di situ kan saya merasa Tuhan itu begitu baik pada saya, dan saya merasa bahwa Tuhan itu ada. Kuasa Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan saya, dan Tuhan itu sangat baik untuk kita. Jadi kita jangan lelah untuk berdoa, jangan langsung menyerah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita, dan Tuhan selalu mengingat kita. Apapun yang kita alami, pasti Tuhan selalu mengingat kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita jangan lupa untuk selalu berdoa, percaya kepada Tuhan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya kesaksian yang saya sampaikan ini dapat menguatkan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Terima kasih, Shalom.